Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, kita jumpa lagi dalam serial keempat dari serial video belajar budidaya madu kelanceng di Ngebel Trigona Farm. Tetapi saat ini kita tidak belajar langsung di peternakan. Namun kita akan mengikuti bimbingan teknis peningkatan produksi madu kelanceng yang dilakukan oleh Universitas Brawijaya dalam pelaksanaan program Kedaereka. Alhamdulillah wa syukurillah, patut kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak anugerah sehingga pada hari ini merupakan hari terindah karena pendampingan dari Universitas Brawijaya akhirnya datang juga ke Ngebel. Nanti kita akan jelaskan bagaimana upaya mendapatkan mereka ya. Jangan lupa untuk menonton sampai akhir ya. Lalu klik like, beri komentar dan klik subscribe agar YouTube ini berkembang. Ini adalah tim yang baru datang yang langsung dari Universitas Brawijaya di Malang. Sebagai perkenalan, Pak Mujiono menjelaskan awal mula kelompok tani hutan membudidayakan madu kelanceng mulai pada tahun 2019. Hal ini diawali dengan adanya warga yang tertipu karena adanya tawaran kemitraan budidaya madu kelanceng hingga puluhan juta. Oleh karena itu, Pak Kepala Desa menyarankan untuk melakukan budidaya sendiri saja. Nah, inilah yang dijelaskan dari Pak Kepala Desa. Dan karena ini merupakan kegiatan pertama, maka acaranya akan dimulai dengan seremonial pembukaan. Hadir dalam pembukaan ini wakil dari Ketua TP2K, Ketua BIMTEK, dan Pak Kepala Desa Mujiono. Dalam sambutannya, Pak Mujiono menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim dari Universitas Brawijaya yang sudah hadir di hadapan anggota kelompok tani yang saat ini sangat mengharapkan adanya bimbingan. Nah, setelah selesai acara pertama, kemudian dilakukan pengisian materi oleh Mas Taufik yang menjelaskan bagaimana meningkatkan hasil produksi budidaya madu kelanceng. Mari kita ikuti apa yang dijelaskan oleh Mas Taufik. Madu yang pertama menurut kami yaitu lingkungan di sekitar. Ada sebuah jempol jari yang bercolong lebar itu jenis Tetragonia graceri merupakan salah satu terkait dengan makan yang memang yang disediakan di situ saja, sehingga kalau memang mencukupi tidak akan segera ini. Tapi satu mungkin lagi adalah yang untuk perbanyakan. Itu kan tidak mudah ya. Ini kan perlu pengalaman dari Mas Taufik lebih jauh menjelaskan mungkin lebih hal berdalam sehingga atasnya mirip mahoni Pak. Mahoni juga banyak dikasih terus yang diambil. Mahoni yang kecil. Saya pernah yang dengan di Magelang itu untuk madu hitam, informasinya adalah dari dan juga aktivitas lebat keluar masuk yang rajin dan giat. Dan di samping itu untuk splitting itu yang paling utama nih, mungkin bisa terbang atau telur ratu itu, telur ratu itu sebuah telur yang berukuran besar, paling besar sendiri di perkumpulan telur. Ada kita coba, nah itu kan berarti mengambil sarangnya, gitu, tempat madunya itu kan juga sekaligus tempat ledaknya. Nah, itu kira-kira praktik yang nanti kita lakukan itu, apakah nanti mengkhawatirkan lebahnya pindah atau tidak mau lagi di tempat itu, atau kemarin hasilnya kita sisakan, apakah dengan yang disisakan itu masih mempertahankan nanti koloninya atau gimana ini. Karena nanti terkait dengan penggunaan alatnya, karena itu akhirnya kan beda dengan yang lebah senat. Karena kalau lebah senat kita ambil ini ya sisirnya. Nah ini kan kita ambil sisirnya kemudian rusak, yang itu tidak bisa dapat madunya, kemudian dapat hasil salmenya jadi satu. Cuma yang kami berikan kemudian yang di tempat stoknya itu kan
informasi disisakan sedikit itu apakah nanti lebahnya tetap mau sama ini karena kan apakah sempat merusak itu karena kan pakai speed kan dan merusak ya nah itu gimana menurut pengalaman kalau misalnya diambil bisa sedikit lebahnya tetap nanti mau memperbanyak satu di situ atau ada kekhawatiran kami yang ini terus terang kami juga kesana karena yang kita yang madu setengah. Terima kasih. Bagi kami sangat berharga, tidak boleh dibuang juga. Tanpa gula apapun atau madu itu jangan sampai dibuang lah. Juga mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum. Karena si lebah ini pasti akan cari kantong lagi, kan ya? Bahan untuk membuat kantong. Nah, ini pun ketika kita peras manual, kantong madu yang hasil perasan itu kita taruh di dekatnya stuk. Jadi mereka si lebah ini murah boleh atuh lagi gitu. Dia hanya ngambil dekat dikembalikan ke kantong lagi. Ini kalau kita congkel. Tetapi kalau kita tidak kita kasih ke mesin pemeras bahasa gua atau lawan, itu kita rusak aja rumah madunya, lalulah kita spek. Artinya rumah atau kantong madunya itu hanya rusak di dalam, tetapi akan dikembalikan lagi oleh si lebahnya. Ini yang paling efektif. Tetapi kalau kita harus nyongkel, dimasukkan ke mesin pemeras tadi, ojo sampai dibuang, dibalik menahan stoknya, diluar aja, pasti akan dihabiskan diambil lagi oleh si lebah untuk dibangun kembali kantong. Kayaknya ini ya, apa namanya, bukan expert tapi fasilitator. Jadi ini kan sebenarnya kalau teman-teman KTH Telaga Lestari, jadi saya sengaja datang kemarin malam Pak. Itu sebenarnya untuk supaya bisa ngobrol dengan perwakilan salah satu anggota. Jadi kan biasanya kalau datang ke sini ya di hari belum sempat ngobrol. Jadi sebenarnya dengan ngobrol sampai sambil kopi itu tahu apa sebenarnya yang menjadi kendala dari teman-teman kelompok rentan. Kemudian sebelah kiri yang botol ini kali yang sebelah kanan kita teman yang putih sebelah kanan mas. Kenapa? Karena kemasannya menarik. Kemasannya menarik. Apa yang membedakan sebelah kiri dan sebelah kanan? Kemasannya emang sebelah kiri bukan menarik. Menarik juga sih, tapi kelihatannya kayak si irisan lebih menarik yang kanan. Lebih menarik yang kanan. Ada tambah lagi? Sudah, berarti satu karena tampilan lebih menarik, dua higienis. Oke. Terima kasih. Boleh duduk, nggak apa-apa, miknya di bawah nanti biar di bawah sama temennya yang saya suruh maju ke depan. Kemudian itu bisa menjaga higienitas dari madu lanceng itu sendiri. Nah, lanjut. Ini kira-kira tujuannya kenapa sih? Kenapa higienitas itu penting? Kalau menurut Pak Supat, kebersihan dari madu yang diproduksi itu kenapa penting? Mungkin bahasa Jawa aja. Madu ikan sebelah kanan niko, sama niko itu kan higienis, pasti gitu. Kenapa kok pasti ini penting? Kandung madu ikan tadi dikelola. Ya mungkin nggak mas, kan untuk saya ini kan madu banyak dicari mas ya, kalangan sosial masyarakat itu mas ya. Ya mungkin kalau untuk obat untuk mungkin harus bersih dan steril masih mas. Matur nuwun Pak sinten? Sumarsono. Pak Sumarsono nggih matur nuwun. Terus
jawabanipun Pak Sumarsono. Terus karena madu ini kategori makanan fungsional ya, yang bisa meningkatkan kesehatan, maka penting itu untuk bersih dan steril. Jadi untuk madu sendiri, khususnya madu tanpa sengat, itu sudah terdaftar di SNI. Jadi SNI-nya sendiri itu di angka 864 di tahun 2008. Ini penggabungan yang di tahun 2013. Sebenarnya ketika steril, maka itu bebas dari pencemaran biologis dan kimia fisik. Karena ketika tidak disimpan dengan baik, maka madu itu juga kualitasnya akan turun. Bisa terkontaminasi oleh E. coli, bisa terkontaminasi oleh bakteri-bakteri yang lain, maupun dia rusak secara fisik. Jadi itu sudah tidak standar lagi untuk dikonsumsi manusia. Oke, lanjut. Jadi ini penjelasannya. Yang kedua itu sebenarnya untuk mencegah. Jadi kenapa sih penerapan cara produksi pengolahan pangan yang baik itu sebenarnya untuk. Ini adalah acara yang terakhir pada hari pertama. Kita akan foto bersama. Setelah itu sampailah ke penginapan Gria Larasati di Desa Ngebel. Dan akhirnya kami sampaikan terima kasih sekaligus juga permohonan dukungan agar usaha kelompok tani hutan Telaga Lestari ini berhasil dan menjadikan objek wisata baru di Desa Ngebel. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.